Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya bisa bertemu dengan teman-teman yang saya boleh katakan ini pejuang-pejuang nasib gitu. Jadi orang-orang atau sekumpulan dari kita semua ini adalah orang-orang yang mempertaruhkan segalanya demi masa depan anak-anak kita, masa depan kita semua. Jadi tentunya saya dapat informasi tadi pas datang dari Jakarta, saya dapat informasi bahwa ada saudara-saudara kita yang sedang berjuang sudah beberapa malam bermalam di kantor DPR Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini tentu menggugah sedikit perasaan saya bahwa ini kok kenapa sampai harus terjadi seperti ini. Padahal daerah kita ini daerah yang benar-benar memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya yang betul-betul bisa menyokong kemajuan ekonomi nasional. Kenapa kita harus diperlakukan seperti ini? Ini kok kita kan putra-putra daerah kok seperti ini diperlakukan. Begitu susahnya mencari hak kita saja, begitu susahnya begitu. Jadi inilah yang membuat saya bisa datang. Tetapi sebelum itu saya sebetulnya ingin mendapatkan diskusi-diskusi dulu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kalau saya tentu saya sangat setuju langkah ini diambil agar ada upaya perhatian dari pemerintah. Teman-teman bermalam di sini tentu meninggalkan anak istri, meninggalkan seharusnya istirahat, seharusnya bisa berkomunikasi dengan keluarga atau mengerjakan pekerjaan yang lain, tertunda hanya karena persoalan yang seharusnya tidak menjadi masalah, menjadi dipermasalahkan. Ini terkait gaji buruh yang ada di Sulawesi Tenggara ini memang masih sangat memprihatinkan dan tidak akan bisa mesejahterakan masyarakat kalau masih situasinya seperti sekarang ini. Apalagi informasi tadi ada penurunan waktu kerja, ini juga harus kita tentunya saya sangat setuju sekali. Dan insya Allah dengan permasalahan ini saya sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia tentu akan siap bersuara apabila teman-teman tidak mendapatkan perhatian serius atau tidak mendapatkan jawaban dari pihak perusahaan. Saya siap membantu teman-teman dan saya juga siap untuk berbicara membawa ini secara nasional. Kok Sulawesi Tenggara ini potensinya kekayaan alam kita diambil, kemudian masyarakatnya ditelantarkan. Saya tidak suka seperti itu. Makanya saya sangat prihatin juga dan saya meluangkan waktu untuk bisa datang bertemu teman-teman. Gitu. Saya tadi dibisik-bisik dan teman katanya kesana saja bang, saya bilang aduh jangan sampai saya kesana, ini ada kaitannya politik, apalagi saya tadi dari kampanye sebetulnya saya lagi pakai begini, jadi tapi saya datang di sini bukan dalam posisi itu ya teman-teman. Saya jujur saja memang posisinya saya datang karena keprihatinan gitu, bahwa saya tahu betul bagaimana kita berjuang saja untuk hak kita saja susah, minta ampun, iya kan? Ini potensi sumber daya alam kita. Masalah untuk mendapatkan hak kita saja tidak bisa begitu sulitnya. Karena itu saya melalui pertemuan hari ini saya akan mencoba untuk menyuarakan. Ini saya ambil konten ini sekarang ini. Saya akan kirim melalui media sosial saya dan saya akan viralkan. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk merusak perusahaan, merendahkan perusahaan atau tujuannya berlawan dengan perusahaan, tapi tujuan saya adalah bagaimana pemerintah bisa prihatin, pemerintah bisa berperan serta. Tapi saya bersyukur malam ini kita berkumpul di sini, saya dapat informasi dari teman-teman tadi bahwa DPR Provinsi Sulawesi Tenggara merespons dan mengundang pihak perusahaan untuk bisa hadir dan bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih buat DPRD Provinsi. Tentunya ini saya syukuri juga bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata tidak diam, mereka juga merespons dengan baik. Tapi bila mana dalam usaha teman-teman, dalam upaya perjuangan teman-teman, lalu tidak mendapatkan respons atau tidak mendapatkan hasil, atau mereka tidak peduli dengan perjuangan ini, maka saya siap membawa permasalahan ini menjadi permasalahan nasional. Jangan mereka enak-enakan datang investasi, lalu kemudian masyarakat kita dipersulit dan dibuat susah begitu. Tentu ini menjadi tanggung jawab saya juga. Sebagai putra daerah Sulawesi Tenggara, tentu saya tidak akan ikhlas kalau masyarakat kita justru disusahkan dengan investasi. Kita justru ingin investasi ini mempermudah
mempermudah, mensejahterakan rakyat, bukan lalu kemudian menyiksa rakyat. Ini tentunya menjadi tanggung jawab saya sebagai putra daerah Sulawesi Tenggara, bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu potensi ini harus kita nikmati bersama. Potensi ini harus mensejahterakan rakyat. Saya kira begitu Pak Ketua. Karena itu mungkin saya minta ada 5 penanya atau 5 orang untuk menyampaikan apa-apa sih yang perlu kita diskusikan agar saya juga bisa. Tapi saya yakin sekali bahwa DPRD Sulawesi Tenggara akan peduli dengan masalah ini. Saya sangat yakin sekali. Dan saya sangat yakin sekali DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara akan mampu menyelesaikan ini semua. Tetapi bila mana pihak perusahaan juga tidak peduli, tidak ugal-ugalan di sini, tentu kita akan bersuara dan akan, sekali lagi saya katakan, permasalahan ini tidak akan kita hentikan di sini kalau tidak mendapatkan respons sama sekali. Saya akan membawanya secara nasional. Dan yang perlu teman-teman catat, itu saya bukan karena ada kepentingan pribadi saya ya di sini, tidak ada sama sekali. Saya murni benar-benar peduli saja dengan kondisi yang ada. Kenapa sih harus dibuat susah? Gitu. Kita sudah ikhlaskan daerah kita dikelola dengan baik. Kita sudah menerima investasi dengan baik. Kita juga senang bekerja dengan baik. Kita juga bukan tidak bekerja. Kita juga bekerja dengan baik, disiplin juga dengan baik, tapi tidak untuk kemudian kita seperti Rodi saja, bekerja saja buta-buta, lalu kemudian gaji begitu saja. Tidak bisa dong, kita harus sejahtera dong. Kita tidak boleh dibuat seperti ini, bukan zaman penjajahan Jepang lagi, kita bekerja di tanah kita sendiri lalu kita susah. Tidak bisa. Kita ini negara merdeka. Saat ini adalah sedang kita rayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Masa rakyat kita harus susah dengan tidak merdeka atas potensi alam kita yang kita miliki begitu besar ini? Kita berpesta pora secara nasional. Kita berpesta di Sulawesi Tenggara. Hari ini kita berpesta. Kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi rakyat kita masih susah hanya untuk sekedar memperjuangkan haknya. Kemerdekaan macam apa itu? Maka kemerdekaan yang benar adalah kemerdekaan di mana seluruh rakyat Indonesia diberi harapan-harapan hidup untuk sejahtera, bukan untuk susah. Bayangkan ini, harus bermalam-malam di sini. Harusnya pihak perusahaan itu peduli. Ngapain tenaga kerjanya dibuat susah tidur di tempat seperti ini? Kenapa tidak turun saja, memberikan solusi? Apa solusinya? Masa harus dibiarkan tidur di sini? Aduh, ini kacau bener ini. Saya doakan mudah-mudahan perjuangan kita ini berhasil. Kalaupun perjuangan ini dengan kedatangan saya di sini kemudian berdampak pada pribadi saya ikhlas dan saya rela mempertaruhkan segalanya demi teman-teman. Nama saya Bapak Suharman, salah satu sopir trailer yang tergabung di sini untuk bagian konstruksi. Ada beberapa hal yang memanggil saya sehingga ikut bersama sopir teman-teman di sini. Yang pertama dari segi fasilitas uang makan. Kami bekerja 12 jam, kami hanya diberikan uang makan 17.500, nilainya 1 kali makan, Pak. Kemudian poin yang kedua, kami bekerja 18 jam, kami hanya diberikan lembur 6 jam. Ini tentunya tidak sesuai dengan hitungan saya, yang seharusnya kami harus diberikan lembur 10 jam. Itulah yang menjadi aspek dalam hati saya sehingga saya terlibat dalam hal ini untuk mengikuti teman-teman semua. Kemudian yang lain-lainnya, saya rasa teman juga lebih paham mengenai tunjangan-tunjangan yang kami belum dapatkan, tentang tunjangan masuk malam, kemudian tunjangan perumahan, serta ini Pak, mengenai tunjangan keluarga. Nah ini bagaimana mungkin kami akan sejahtera jika hal semua itu tidak terpenuhi bagi kami. Saya atas nama Wanda Hendrian, salah satu driver OSS juga. Setelah kejadian ini, kami ini tentunya merasa terintimidasi. Mungkin kami akan mendapatkan surat pemanggilan atau surat peringatan tentang kejadian ini. Apalagi kami yang sebagai berbicara seperti ini, tentunya itu akan menjadi salah satu dijadikan objek utama untuk di SP atau diberhentikan. Jadi olehnya itu kami berharap kepada pemerintah, siapapun yang terlibat di sini supaya kami mendapatkan keamanan,
kenyamanan untuk kembali bekerja di perusahaan di PT OSS sebagai driver mobil trailer. Demikian harapan saya, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, membantu kami untuk sehingga terakomodir apa yang kami inginkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, perjuangan kami di sini, kami bermalam sampai 3 malam di sini. 4 malam ya? 4 malam, baru di luar itu sudah banyak intimidasi dari perusahaan. Ya, berupa ada pemanggilan surat mau masuk kerja sama SP sekarang. Jadi banyak intimidasi di dalam Pak. Makanya terdorong hati teman-teman mau ke sini juga buat berjuang supaya hak sama kesejahteraan juga ada. Perkenalkan, nama saya Hasanal Abidin, tapi saya bukan divisi trailer, tapi saya terpanggil karena perjuangan teman-teman dan saudara saya sendiri. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana mekanisme sebenarnya atau aturan-aturan dari mulai dari pimpinan di atas sampai ke bawah yang mengatur tentang undang-undang yang tentang perusahaan itu, karena saya yakin pasti banyak teman-teman yang tidak tahu di sini. Terima kasih atas semua masukannya dan tentunya itu adalah keluhan-keluhan. Dan malam ini saya akan sampaikan ke Pak Menteri, mudah-mudahan bisa melihat situasi ini. Dan tentunya saya akan sampaikan bahwa inilah situasi yang ada di Sulawesi Tenggara hari ini. Kondisi investasi yang ada di Sulawesi Tenggara hari ini itu tidak sedang baik-baik saja. Posisi saat ini ada perusahaan-perusahaan yang masih saja tidak memberikan keleluasan dan kesejahteraan kepada buruh-buruh kita. Padahal mereka sudah mengeruk seluruh hasil-hasil alam yang sedang mereka olah, tetapi justru tenaga kerjanya masih dibuat seperti yang Bapak lihat. Mudah-mudahan dengan permasalahan ini Pak Menteri dan seluruh stakeholder yang ada di negara ini bisa respons dan bisa memberikan perhatian serius. Sebab apabila tidak diberikan perhatian serius, maka tentu ini akan sedikit menghambat atau mempersulit investasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan tentunya sebagai seorang ibu, menteri harusnya bisa melihat mereka menyampaikan keluh kesah mereka seperti berkaca-kaca dalam kondisi di mana memang ini benar-benar rasa sulit mereka alami. Karena itu saya berharap benar-benar Ibu Menteri sebagai seorang ibu bisa memahami bagaimana mereka menyampaikan tadi berkaca-kaca mata mereka. Tentunya ini harus dipeduli, diberikan kepedulian dan diberikan tanggapan serius. Demikian Ibu Menteri, saya harapkan agar apa yang menjadi aspirasi ini mereka diancam apabila mereka tidak segera masuk kantor, masuk kerja, mereka akan di PHK. Ini cara-cara kolonial dan ini tidak perlu terjadi. Saya kira Ibu Menteri bisa memberikan respons dengan peristiwa ini. Demikian Bu, terima kasih. Mari kita satu berpikiran, satu pendapat bahwa kehadiran kami bertiga, ketahuilah bahwa bukan mereka-mereka yang jahat dan yang zolim yang ingin menjatuhkan peradaban ini, tetapi sesungguhnya yang menjatuhkan peradaban ini, kehancuran itu adalah yang mengetahui tetapi hanya menonton. Itu yang pertama. Dari pembicaraan tadi, kemudian ada pertanyaan dari teman-teman, mulai dari persoalan aturan dan lain sebagainya. Ada beberapa poin yang saya perhatikan di sini. Pertama, soal tenaga kerja, aturannya seperti apa? Mungkin Ibu Menteri masih ingat tanggal 17 April 2023, saya mengatakan di hadapan beliau bahwa di Merosi itu PDNI dan OSS, saya katakan di hadapan beliau bahwa 90% tidak menjalankan aturan negara yang disebut dengan Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 dan teranyar adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi di PDNI dan OSS itu adalah bukan aturan melainkan tata tertib.
Akibat dari tata tertib itulah dampaknya inilah yang kita rasakan malam ini. 4 hari 4 malam. Pertama disampaikan 12 jam, itu kan pembunuhan. Yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja baik 2003 maupun Undang-Undang Cipta Kerja itu 7 jam dan 8 jam. Tetapi ada 12 jam, pertanyaannya kalau 8 jam, 4 jamnya kemana? Itu lembur. Ingat, long shift saja yang saya perhatikan sejak 2016 sampai sekarang ada 18 jam namanya. Itu kan penyiksaan, aturan jelas. Tidak boleh dipaksa namanya long shift. Kalaupun dia lanjut, seorang pengawas atau koordinator harus menanyakan kepada orang yang mau lanjut 18 jam. Kalau dia tidak setuju, itu tidak boleh dipaksa, itu undang-undang. Kalau setuju, harus dicek kesehatan dulu dan lain sebagainya. Kalau memenuhi syarat, lanjut. Kemudian setelah selesai bekerja, ini undang-undang bukan kata saya. Harus kembali diberikan hadiah. Apa hadiahnya? Vitamin, susu dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah di PDNI dan OSS dilaksanakan itu atau tidak? Itu sudah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ingat, sejak 2016 sampai sekarang dan puncaknya di 2018 kan kita sama-sama berjuang. 2020 terjadi tragedi Merosi. Pertanyaannya, berulang-ulang namanya kejahatan terjadi di dunia buruh. Ya mohon maaf, jangankan di hadapan teman-teman, di hadapan pemerintah, penguasa dan pengusaha saya katakan, apa solusi? Sampai hari ini tidak ada solusinya. Makanya Ketua DPR mengatakan kemarin kita semua ini muka-muka sakaratul maut. Ya terima kasih. Kemudian saya jawab, bahagia itu enak di penguasa, enak di perusahaan, derita di karyawan. Itu juga bahagia, walaupun kita dipaksa bahagia. Kesekiraan seperti itu kawan-kawan, sahabat-sahabatku. Jadi kalau beliau hadir, saya sepakat bahwa karena beliau mainnya di istana, saya berharap ini sebuah hikmah malam ini. Dan jangankan besok pagi, saya yakin malam ini juga sampai di telinganya Ibu Menteri dan para pejabat-pejabat teras. Yang pertama, kita sangat bangga pada malam hari ini. Artinya kesampingkan itu disebut dengan pemilu 2024, paling tidak bahwa hari ini adalah menyelamatkan kawan-kawan sahabat-sahabat adalah suatu perjuangan yang mulia. Saya bangga bersama dengan teman-teman karyawan. Kemarin juga di hadapan DPR, saya mengatakan bahwa persoalan di negeri ini, persoalan yang paling gampang diselesaikan adalah persoalan manusia. Ketimbang persoalan hewan, binatang, laut dan udara. Yang paling gampang adalah manusia. Buruh hanya 3 indikator. Yang pertama adalah gaji pokok. Yang kedua adalah kesenjangan sosial. Yang hari ini adalah bagaimana gaji TKA asing dengan lokal. Kemudian yang ketiga adalah persoalan bagaimana aman dan damainya di lingkungan kerja. 1. Kalau berbicara gaji pokok mau diselesaikan kalau dia rendah, maka harus dibentuk yang namanya upah minimum kabupaten. Contoh, kalau 2 juta per bulannya di nasional, maka provinsi harus 2,1 ke atas. Kalau 2,1 di provinsi, maka kabupaten adalah 2,2 ke atas. Maka jatuhnya gaji pokok itu adalah 2,2 ke atas. Itu 1. Yang kedua, kalau mau aman, damai, sejahtera, yang namanya lingkungan perusahaan, maka jawabannya adalah bentuk perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan karyawan. Pertanyaannya, PKB yang harus kita gedor hari ini, kita terlalu banyak mafia yang dilawan di dalam. Sehingga selesai sudah. Inilah dampaknya ketika PKB tidak terwujud. Yang ketiga, kalau berbicara kesenjangan sosial, artinya pendapatan antara HRD dengan supervisor, antara pengawas, antara yang bekerja di lapangan, antara yang paling terkecil divisinya, maka jawabannya adalah wujudkan struktur skala upah. Itu perintah undang-undang. Jadi hanya 3 indikator. Pertanyaannya mulai dari kabupaten, provinsi sampai pusat, termasuk Ibu Menteri saya tagih di tanggal 17 April 2023 kemarin. Bagaimana bentuk struktur skala upahnya PT, PDN, dan OSS? Ternyata tidak ada di meja itu. Ini juga yang kita harus dorong. Selama 3 hal ini tidak diwujudkan, maka selama itu pula sahabat-sahabat buruh akan menderita. Maka apa yang disampaikan tadi beliau tentang HUT hari ini,
Jawabannya satu, kita dapat tali tambangnya, hasil tambangnya diperoleh oleh ASN. Maukah kita seperti ini? Tentu tidak. Karena kenapa? Kita besok mungkin mati, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Apa yang disebut tadi? Nasib, perjuangan. Tak usah pikirkan tentang bagaimana nasib kita. Anak-anak pendidikan kita, termasuk anak-anaknya karyawan, sahabat buruh, jangan harap mau bagus pendidikannya kalau begini perusahaan modelnya. Tidak akan mungkin. Bagaimana caranya? Divisi yang paling terbesar itu adalah divisi trailer. Itu skill. Pekerjaannya adalah skill, baru digaji non skill. Bagaimana caranya? Lebih besar gajinya orang yang menjaga supermarket. Mohon maaf, bukan saya pandang ente supermarket. Ini kan penghinaan sebenarnya. Ini bukan saya menjadi provokasi, sahabat. Karena sudah 6 tahun kita berjuang. Dan mudah-mudahan besok kita lihat bagaimana endingnya. Kalau besok misalnya terburuknya tidak hadir di perusahaan, ya mari kita rembuk. Saya bilang, satu kali saja kita menderita, jangan berulang-ulang. Karena selama ini saya lihat model di perusahaan adalah model penyelesaian tambal sulan ban. Jadi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya berharap bahwa besok adalah hari terakhir untuk menyelesaikan segala persoalan buruh. Saya kira seperti itu. Kemudian yang terakhir bahwa kita cinta perusahaan. Saya sepakat, cinta perusahaan. Kita sangat senang. Tetapi ingat, perusahaan itu tanpa karyawan tidak akan bisa besar. Sebab modal utama perusahaan adalah ada di karyawan. Uang itu yen dan rupiah dolar itu modal kedua. Biar juga banyak yennya, cuannya dan sebagainya. Kalau karyawan tidak ada, mana mungkin. Makanya itu modal perusahaan ada dua. Tenaga kerja dan kapital. Kalau tidak ada itu ya susah. Makanya sahabat-sahabatku, mari kita kompak. Mari kita semua berbuat. Ingat, perjuangan hari ini bukan perjuangan pribadi kita masing-masing, tetapi perjuangan hari ini adalah bagaimana kita berjuang untuk keselamatan generasi kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk malam ini, karena saya ada acara lagi, kebetulan ada teman dari ada mau ketemu saya malam ini, jadi mungkin untuk sementara seperti ini, tapi saya minta dikabari besok. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kalau misalnya hasilnya cukup baik atau baik, tentunya ini nggak perlu di-expose gitu. Tapi kalau besok tidak baik, berarti saya mulai besok berarti saya ikut bergerak untuk masalah itu. Dan kopi.